بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwah fil iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ibu, para bapak, sahabat sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan, mengungkapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya, rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dihaturkan kehadirat ilahi Rabbi. Salawat beriring salam kita tujukan kepada teladan terbaik kita, tokoh contoh kita, sang revolusioner dalam kehidupan ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kami ingin mengawali dengan mengetengahkan salah satu hadis yang sangat masyhur, populer, sering disampaikan hadis ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan sab'atu nafar, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak
pada hari tidak ada naungan kecuali naungan itu hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu di antara 7 golongan itu, hadirin rahimakumullah, yaitu disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'athu imra'atun wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullahu rabbal alamin, inni akhafullah, atau kama qala. Ngapunten, kami sampaikan satu di antara 7 golongan yang dimaksud, yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik jelita. Kemudian orang tersebut berkata, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, selain daripada 7 golongan yang lain, 6 golongan yang lain seperti yang tadi sempat dikutip, yaitu imamun adil dan seterusnya, tapi kami berfokus pada satu di antara 7 golongan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang menarik dari apa yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu ketika kita dihadapkan dengan peluang emas, dengan kesempatan-kesempatan luas dan terbuka untuk kemudian kita berbuat kemaksiatan, untuk kemudian kita berbuat dosa, apakah dosa itu kecil maupun dosa yang besar. Ketika peluang-peluang itu ada, kesempatan emas itu terbuka untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat. Salah satu contohnya disebut di dalam hadis ini, ketika kita dihadapkan dengan, mohon maaf, perempuan yang cantik jelita, punya kedudukan dan harta. Kemudian pada satu momen tertentu, entah bagaimana skenarionya, kemudian kita terjebak di dalam satu kamar dengan perempuan yang kami maksud. Maka disitulah kemudian pertaruhan keimanan dan ketauhidan kita. Apakah kemudian kita mengambil peluang emas itu yang kita paham bahwa kenikmatan, na'udzubillah min dzalik, di dalam berzina dan seterusnya itu hanya sesaat, tetapi celakanya sampai ke negeri akhirat. Nah, pertaruhan pada saat itu, apakah kemudian kita terjerumus ke dalamnya, atau kemudian kita menyatakan dengan tulus tanpa harus kemudian menyakiti hati perempuan tersebut, menyatakan inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang kami sampaikan mengutip dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini senada dengan apa yang kami jelaskan kemarin, mengutip dari salah satu atharus sahabah, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu daripada beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri, ketika beliau mengomentari tentang interpretasi atau memberikan definisi yang lebih luas tentang karakter orang-orang yang muttaqin. Maka kemudian beliau menyatakan bahwa at-taqwa itu adalah al-khaufu minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di saat peluang emas dan kesempatan luas itu ada di hadapan kita untuk menguntungkan diri dan keluarga kita, kita memiliki kekuasaan, kita memiliki kewenangan,
kita memiliki kebijaksanaan, katakanlah dalam sebuah pemerintahan atau mungkin di dalam sebuah organisasi. Kemudian tindakan-tindakan berupa korupsi, kolusi dan nepotisme, peluang itu ada untuk menguntungkan diri dan keluarganya. Tapi orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa menyatakan inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Ikhwafil iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kesempatan untuk meraih keuntungan di dalam bisnis kita, kemudian kita sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam salah satu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang di dalam timbangannya. Betul itu menguntungkan. Benar mereka tahu dalam interaksi tijarah mereka. Kemudian orang yang bertakwa mengatakan, di tengah kecurangan-kecurangan itu merebak dan merajalela, menghinggap para penjual pedagang yang lain, tapi mereka menyatakan inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Ikhwafiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika peluang-peluang besar itu untuk untuk korupsi, untuk mencuri uang rakyat yang sebanyak-banyaknya, peluang itu ada. Kesempatan emas itu terbuka karena memiliki jabatan dan kekuasaan. Tapi orang-orang yang mutakin menyatakan inni akhafullah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita dihadapkan dengan satu momentum tertentu yang pada saat itu kita memiliki wewenang, kebijaksanaan, peluang emas dan sangat terbuka untuk menguntungkan diri kita, sementara itu bertentangan dengan agama Islam tercinta, maka katakanlah sebagai seorang yang muttaqin, inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa jagat raya ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang berbau kemaksiatan, dosa dan segala macam bentuk kejahatan ini, ingat dan harus kita sadari selalu bahwa di situ ada campur tangan, ada intervensi setan yang senantiasa berbisik. Begitulah cara setan mendesain kemaksiatan. Dibuat indah, dipercantik perzinahan, diperindah korupsi, kolusi dan nepotisme, dibuat cantik dan elegan di mata manusia, padahal itu hanya fata morgana yang kemudian bisa melenakan manusia dan menjerumuskan ke lembah yang paling terhina. Ini yang pertama yang ingin kami sampaikan, menegaskan, penjelaskan pada bulan yang lalu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian karakter daripada muttaqin kami akan melanjutkan yang kedua, disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu mereka wal amalu bitanzil, yaitu mereka yang senantiasa beramal dengan semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, dunia tempat kita menanam, akhirat tempat kita mengetam. Dunia tempat kita berlelah-lelah, bercapek-capek dengan karya amal kita, dengan amalan-amalan yang kita ukir siang dan malam, tua dan muda, dalam kondisi apapun, sehat maupun sakit. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal yang sebanyak-banyaknya sebagai bekal kelak dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita hanya berhenti pada tataran bekerja. Jangan kita berpuas diri pada tataran beramal. Karena apa? Maaf,
Maaf sekali lagi hadirin rahimani wa rahimakumullah, kirdun, monyet itu kesehariannya juga bekerja. Monyet kesehariannya itu juga beramal. Tapi bedakan kita dengan hewan. Kita adalah manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita beramal, berpuas diri dengan bekerja, tapi tidak atas dasar ilmu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin ketika kami mengikuti salah satu tabligh akbar di Masjid At-Taqwa Perguruan Muhammadiyah Khalil, ada ayahanda kita dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau Kiai Haji Anwar Abbas, Buya Anwar Abbas, kemudian melontarkan pertanyaan kepada seluruh jamaah yang hadir. Alhamdulillah salah satu pertanyaannya berhasil dijawab oleh Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Perguruan Muhammadiyah Giri ini. Patut memang menjadi Ketua Takmir, Syekh Agus. Barakallahu fiik. Dan pertanyaan yang lainnya kemudian diajukan tentang bagaimana karakter daripada Muhammadiyah itu sendiri. Beliau kemudian meminta 4 karakter yang ada sebagai bagian dari jati diri persyarikatan yang kita cintai ini. Selain Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dijawab oleh salah satu jemaah hanya sampai berhenti pada yang ketiga, yaitu gerakan tajdid. Satu semuanya tidak ada yang bisa menjawab. Dan yang terakhir itu disampaikan oleh beliau sendiri, tidak ada yang bisa menjawab, atau tidak ada yang berani untuk menjawab. Karena saya yakin di ruangan itu juga insya Allah ada yang mampu untuk menjawabnya. Yang terakhir adalah gerakan ilmu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kami bahasakan dari atas mimbar, tidak salah kemudian kalau sekolah-sekolah, perguruan-perguruan tinggi, lembaga-lembaga, instansi pendidikan yang ada di Muhammadiyah maupun Aisyah ataupun ortom-ortom yang lainnya yang kemudian menggelorakan yang disebut dengan gerakan literasi. Sungguh kalau kita merujuk kepada apa yang diterima sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya cukup bahwasannya gerakan yang disebut dengan Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu itu merujuk kepada ayat yang pertama diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Iqra, bacalah. Tapi bedakan dengan orang pada umumnya di luar konteks orang yang beragama Islam. Tapi orang yang beragama Islam tentu menyempurnakan dalam ayat ini, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah oleh kalian dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang kemudian bergerilya mencari ilmu hingga ujung dunia, tapi mereka hanya untuk kepentingan dunianya belaka, tidak melibatkan Allah di dalamnya, tidak mengatasnamakan Allah di dalamnya. Mohon maaf, boleh jadi dunia itu didapat, boleh jadi kemudian suksesnya diraih, tapi keberkahan tidak ada di dalamnya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh gerakan literasi itu harus kita tumbuhkan, tradisikan di persyarikatan kita yang disebut dengan gerakan ilmu. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangankan kita berbicara urusan-urusan yang berkaitan dengan ilmu duniawiyah, yang kita semua sadar Bapak Ibu, semua perhiasan, semua harta benda dan kekayaan yang diraih atas dasar ilmu yang kita miliki, atas dasar bekerja yang kita lakukan setiap hari,
maaf, pada akhirnya ujung-ujungnya juga akan kita tinggalkan. Tidak akan kita bawa pulang. Disisakan kepada anak cucu kita, bahkan menjadi rebutan sebagai warisan. Itu saja urusan tentang duniawi butuh ilmu. Apalagi kita yang sadar dan paham kelak di akhirat kita hidup selama-lamanya di sana. Maka tentu dalam urusan amal akhirat harus kita berdasar ilmu. Maka disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan dengan karakter orang muttaqin itu adalah wal amalu bitanzil, beramal atas dasar apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka diterjemahkan di dalam persyarikatan kita, yaitu bil Quran was sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disebut dengan istilah gerakan rujuk ilal Quran was sunnah. Ini yang kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah waridha bil qalil. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga termasuk daripada khulafaur rasyidin, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu menyatakan bahwa karakter daripada orang-orang muttaqin itu adalah waridha bil qalil. Orang-orang yang senantiasa ridho dengan yang sedikit. Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kalau ada orang yang kelimpahan rezeki yang berlimpah, kemudian mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kemudian mereka berderma banyak memberi kepada yang lain, bagi kami itu wajar, lumrah, dan itu seharusnya sebagai seorang mukmin muslim. Tapi yang tidak wajar itu adalah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, mereka diberikan titipan harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah sekali mendapatkan ma'isyah, mendapatkan pundi-pundi harta. Lantas kemudian mereka tidak berderma, tidak memiliki jiwa untuk berbagi, tidak memiliki mental untuk memberi. Ini perlu dipertanyakan sebagai mukmin muslimnya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang hebat itu adalah mereka tidak memiliki kelebihan harta daripada yang lain. Mereka belum memiliki kesempatan untuk memiliki rezeki yang lebih luas daripada yang lain. Tapi mereka memiliki mental untuk memberi. Tapi mereka kemudian senantiasa suka berbagi. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang yang demikian itu adalah orang yang senantiasa mensyukuri akan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya yang banyak, yang sedikit pun, hadirin rahimani wa rahimakumullah, mereka senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ketahuilah bahwa bersyukur itu adalah menempatkan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada porsinya, pada tempatnya. Yang terakhir, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yaitu wal istidadu liyaumir rahil, yaitu orang-orang yang senantiasa isti'dad, yaitu menyiapkan diri mereka, mempersiapkan betul dengan sungguh-sungguh diri mereka liyaumir rahil, untuk menghadapi hari perpindahan. Bapak Ibu, bukankah kita semua mengalami fase-fase yang sama dalam kehidupan ini? Yang pertama, kita dalam prosesnya kemudian melalui yang pertama kita berada di alam rahim. Kemudian setelah itu dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia. Alam dunia kemudian ada batasnya, karena manusia itu akan menjemput kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setelah kematian itu tiba, kita dipindah kembali ke alam kubur kita, ke alam barzakh. Kemudian
yang terakhir kita dipindah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam keabadian, yaitu negeri akhirat yang kita yakini dengan seyakin-yakinnya dan tidak ada keraguan-raguan sedikit pun tentang datangnya hari pembalasan amal perbuatan manusia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka kalau kita sadar betul bahwa hidup kita ini mengalami perpindahan-perpindahan, maka seharusnya kita harus mempersiapkan diri betul dengan penuh al-mujahadah, dengan penuh kesungguh-sungguhan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, harus serius kita menghadapi kehidupan ini. Kalau kita menjemput dunia serius, menjemput akhirat itu harus berius-rius, harus jauh lebih maksimal. Karena apa? Sekali lagi, berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan, memberikan gambaran bahwa umur umatku itu baina sittina wa sab'in. Umur umatku, usia umatku itu berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah sadar demikian, sungguh teramat sangat singkat hidup di dunia ini. Kalau kemudian kita tidak bersungguh-sungguh betul mempersiapkan diri, bagaimana nanti ketika sudah kita ditanam di bumi, bagaimana kemudian ketika kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat kelak. Kalau kita tidak memiliki persiapan amal yang lebih, kalau kita tidak memiliki persiapan bekal yang banyak, maka sungguh celaka dan sungguh teramat rugi, karena kita tidak pernah bisa kembali ke dunia untuk mengukir amal kembali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ulama-ulama kita ini sebagian dari penutup. Ulama-ulama kita, ulama salaf maupun ulama khalaf, beliau kemudian memberikan komentar, memberikan sebuah nasihat bahwa yang kami takutkan itu bukan syakaratul maut. Yang kami takutkan itu bukan ajal yang akan tiba dengan rasa sakitnya mendera tubuh kita. Tapi yang kami takutkan itu adalah apa yang akan terjadi setelah seonggok tubuh kita ini tidak bernyawa lagi, dan apa yang akan terjadi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan pada akhir daripada kehidupan kita menutup dengan kalimat la ilaha illallah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa afwan minkum. Asrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.